Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita kembali niatkan ta'lim, menambah ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan dari apa yang sama-sama kita pelajari nantinya bermanfaat untuk kami dan untuk kita secara keseluruhan. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita pelajari yaitu kitab zakah, kitab yang berhubungan dengan zakat. Apa sebenarnya zakat itu? Zakat menurut istilah agama yaitu kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi bicara mengenai kadar berarti ini tidak bisa dipukul rata. Jadi kadar itu ketentuan. Contoh, zakat kambing. Bapak punya kambing? Punya. Berapa ekor? 7. Udah berapa tahun Bapak melihara kambing nih? 1 tahun. Dizakati? Tidak. Kenapa? Karena cuma 7 ekor. Bapak punya kambing. Kambing tak punya Ustadz, yang punya sapi. Berapa ekor? 40 ekor. Sudah berapa tahun Bapak pelihara ini? Ada 2 tahun Pak Ustaz. Tuh sapi-sapi ini, kerbau-kerbau ini kesehariannya bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana? Digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk membajak. Makannya Bapak angkat, Bapak carikan, atau Bapak lepas, digembala seperti itu. Kami ambil Pak Ustaz, rumputnya kami cari, masukkan ke kandang, kerjaannya membajak. Wajib dijakati. Kalau konteksnya seperti ini kadarnya tidak wajib dijakati. Kenapa? Karena dia digunakan untuk membantu meringankan beban kerja, seperti itu. Jadi kadar di sini seperti itu. Apapun itu nanti, baik misalnya zakat perdagangan. Apa berapa nih aset? Alah Pak Ustaz, modal-modal kecilnya nih 3 juta. Oh 3 juta 1 tahun? Iya 1 tahun. Terus keuntungan di total berapa? Tidak sampai. Apalah Pak Ustaz, sehari palinglah 15.000. Oh tidak zakat. Jadi ada nisab dan haulnya nanti. Nisab di situ ukurannya, kadarnya berapa. Kalau misalnya dia dalam bentuk harta, berapa kalau dinominalkan dia harus baru dikenakan berzakat. Haul itu ya 1 tahun. Kalau belum 1 tahun tidak bisa dikenakan zakat. Pak Ustaz, ada yang setiap bulan mengeluarkan zakat. Oh berarti pakai pisau analisa yang lain, bukan menurut mazhab Imam As-Syafi'i. Hukumnya yaitu fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Berarti tahun pertama belum. Tahun kedua setelah Nabi pindah ke Madinah baru diwajibkan zakat. Dalilnya, wah banyak nih.
Bisa nanti Bapak Ibu lihat dalam surah An-Nisa ayat 77. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Yang kedua bisa juga dilihat dalam surah At-Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Banyaklah. Kita tambah lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sabda Rasulullah, bunyal islamu alal khamsin. Islam itu dibangun berdasarkan 5 pilar. Di antaranya yaitu wa itaiz zakah. Jadi orang yang tidak menunaikan zakat, maka ialah yang menghancurkan pilar tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatuhu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam fayuj'alu safaihu fatuqwa biha jambahu wa jabhatuhu. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu menyimpan hartanya dan dia tidak akan keluarkan, maka akan dibakar, ya, dikalungkan di lehernya menjadi api. Wal'ayazubillah, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perilaku orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini. Di ayat pertama tadi surah An-Nisa ayat 77, dan boleh Bapak Ibu lihat nanti telaah kembali, kalau ada perintah sholat itu biasanya disandingkan dengan zakat. Tidak bisa dipisah. Ada orang sholatnya rajin, tapi ketika diajak untuk merogoh kantongnya untuk mengeluarkan zakatnya berat. Begitu juga sebaliknya, ada orang murah saja memberi tapi tidak mau sholat. Islam tidak bisa memisahkan sholat dan zakat. Hampir di dalam Al-Quran itu setiap ada kata sholat itu disandingkan dengan zakat. Artinya apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesolehan individu harus menciptakan kesolehan sosial. Kesolehan individu, ya sholat kita itu untuk kita. Sebagai apa? Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkah soleh individu? Tidak. Kenapa ada assalamualaikum warahmatullah, lihat ke kanan, lihat ke kiri? Kesolehan individu, kesolehan pribadi harus menciptakan kesolehan sosial. Lihat samping kanan, lihat samping kiri. Dalam bentuk apa? Kalau yang memiliki harta dan sudah wajib mengeluarkannya, keluarkan zakatnya. Pak Ustadz, kami tak ada harta. Oh, berarti turun statusnya. Bisa nanti ke sedekah, bisa ke hadiah atau yang lainnya. Kalau dia punya harta, cukup haul dan nisabnya zakat. Kalau tidak punya harta yang cukup ukuran haul dan nisabnya, maka jatuh kepada hukum yang lain, yaitu sedekah. Ini saja yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami secara pribadi, untuk Bapak Ibu secara keseluruhan. Kita tutup majlis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.